Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Jalan-jalan legendaris ke toko roti tertua di kota Bogor. Tan Ek Chuan, seorang pemuda keturunan Tionghoa, sang pendiri, merintis usahanya di daerah Surya Kencana Bogor pada tahun 1920 di sebuah rumah sederhana namun cukup luas. Tan Ek Chuan mempunyai seorang istri yang bernama Pauline. Pauline ini pandai memasak, sementara Tan Ek Chuan pandai dalam bisnisnya. Bapak Tan Ek Chuan telah tutup usia pada tahun 1950. Sang istri, Ibu Pauline, melebarkan bisnisnya ke Jakarta, yaitu pada tahun 1953 membuka cabang di Taman Sari di sebuah rumah keluarga. Pada tahun 1955, cabang di Taman Sari tersebut ditutup dan pindah ke Cikini. Pada saat itu, Cikini adalah kawasan elit bagi orang-orang Belanda di Jakarta. Pada tahun 1958, Ibu Pauline tutup usia dan usaha diteruskan kepada kedua orang anaknya. Anak pertama, Tan Bok Nyo, mendapatkan bisnis yang di Bogor. Sementara anak yang kedua, Tan Kim Tai, mendapatkan bisnis yang ada di Cikini, Jakarta. Keduanya menjalankan bisnis tersebut dengan manajemen yang terpisah. Jika pada video sebelumnya jalan-jalan kuliner legendaris adalah ke Bakery Tan Ek Chuan yang ada di cabang Bogor yang diwariskan pada anak pertama, maka jalan-jalan kuliner legendaris kali ini adalah ke Bakery Tan Ek Chuan yang diwariskan kepada anak kedua yang berada di Jakarta. Saat bisnis ditangani oleh Tan Kim Tai yang merupakan lulusan sekolah bisnis di Belanda, usaha keluarga tersebut semakin maju. Berkat kesuksesannya, Tan Kim Tai mampu membeli tanah di sekitar bakery di Cikini hingga luasnya lebih dari 2000 meter persegi. Juga membangun pabrik roti di belakang toko rotinya yang di Cikini itu untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang semakin meningkat. Pada tahun 1960-an, Tan Kim Tai menggunakan gerobak keliling untuk menjajakan rotinya. Juga membuat terobosan dengan membuat roti bimbam yang lembut. Roti ini adalah penerapan dari konsep filosofi Yin Yang. Roti gambang yang keras dijual bersama dengan roti bimbam yang lembut. Ini mencerminkan mengenai sifat lembut dan sifat keras yang saling melengkapi. Selain itu, alasan lain adalah karena istri dari Tan Kim Tai yang berasal dari Belanda menyukai roti yang lembut. Dari pernikahan tersebut, Tan Kim Tai memiliki dua orang anak, yaitu Robert dan Alexandra yang tumbuh besar di Belanda. Tan Kim Tai tutup usia pada tahun 2007. Dan karena kedua anaknya tidak tertarik untuk menjalani bisnis roti, maka bisnis itu diserahkan kepada karyawan-karyawan seniornya. Pada tahun 2010, Alexandra bertemu dengan sahabatnya dalam sebuah reuni SD. Alexandra meminta sahabatnya tersebut untuk membantu mengurus bisnis roti. Singkat cerita, dalam perjalanannya pada tahun 2015, toko roti Tan Ek Chuan yang berada di Cikini ditutup dan pindah ke Ciputat serta BSD. Namun saat ini yang di BSD juga sudah tutup dan yang masih tertinggal adalah yang di Ciputat. Pada masa jayanya, gerobak roti yang dimiliki oleh Tan Ek Chuan Jakarta ada sekitar 300 gerobak. Namun sekarang hanya sekitar 100 gerobak saja yang beroperasi di Jabodetabek. Dan toko yang di Ciputat inilah yang akan kita kunjungi. Jika bicara mengenai logo, maka Tan Ek Chuan cabang Bogor menggunakan logo koki yang sedang memanggang roti. Dengan menggunakan merek dagang yang sama, Tan Ek Chuan Jakarta menggunakan logo mahkota. Namun dalam perjalanannya, merek dagang Tan Ek Chuan dimiliki oleh Tan Ek Chuan cabang Bogor, sehingga Tan Ek Chuan cabang Jakarta mengganti nama dagangnya menjadi Roti Tet. Dan inilah Roti Tet atau Roti Tan Ek Chuan cabang Jakarta saat ini. Tet ini adalah singkatan dari penulisan suku kata pertama Tan Ek Chuan. Konon infonya, roti Tet ini juga sudah tidak dimiliki lagi oleh keturunan langsung dari Tan Kim Tai. Namun mereka masih menggunakan resep yang sama dan juga menjual roti yang sama. Masih ada gambang, roti bimbam, dan juga varian roti lainnya.
Di depan toko terdapat sebuah gerobak yang dipergunakan untuk menjual roti kemarin yang tidak habis, di mana roti dijual dengan harga diskon 50%. Roti Ted selain menjual roti juga menjual aneka panganan kecil, juga menerima pemesanan kue tart. Jika Tan Ek Chuan Bogor menjual es krim buatan sendiri, maka Roti Ted memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan es krim legendaris Canang. Dan ini adalah 4 roti yang saya beli: roti bimbam, roti isi keju, roti buaya, dan roti gambang, serta selai srikaya buatan sendiri. Roti gambang ini menurut saya rasanya sama saja seperti roti gambang Tan Ek Chuan Bogor, dan juga kurang lebih sama dengan roti gambang buatan bakery lain. Yang sedikit membedakan adalah roti gambang dari Roti Ted ini berwarna lebih merah, jadi ini gula merahnya lebih banyak. Kemudian untuk rasa kayu manisnya juga sama, dominan. Roti dengan isian keju parut di dalamnya. Roti ini juga ada di Tan Ek Chuan Bogor. Yang membedakannya adalah di Tan Ek Chuan roti dilapisi dengan mentega. Sementara jika di Roti Ted, roti dilapisi dengan buttercream. Kombinasi dari keju dan buttercream memberikan rasa manis dan asin. Dan sama seperti Tan Ek Chuan Bogor, roti ini juga memiliki tekstur yang lembut. Roti buaya, roti dengan isian coklat di dalamnya. Tekstur roti sedikit lebih padat dibandingkan dengan yang keju. Roti bimbam. Roti bimbam ini adalah hasil inovasi dari Tan Kim Tai. Roti memiliki rasa yang manis dan teksturnya itu sangat lembut. Roti lembut berserat. Dan roti bimbam ini saya makan bersama dengan selai srikaya buatan dari Roti Ted. Karena Tan Ek Chuan Bogor dan juga Roti Ted ini menggunakan resep yang sama, sehingga roti yang dihasilkan juga menurut saya rasanya itu sama saja. Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini, dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.